Halo guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Boruto chapter 48 kemarin menimbulkan rasa penasaran yang tinggi, terutama nasib Konoha setelah Ishiki datang langsung ke sana. Tapi, ternyata ada lagi rasa penasaran kita, terutama tentang nasib Kashin Koji. Setelah setidaknya Kashin Koji berhasil membagikan Ishiki di tubuh Jigen, Kashin Koji harus menerima babak belur sampai tangan kirinya hancur dan kakinya juga patah. Tapi, dia masih sempat melakukan reverse Kuchiyose dengan Boiler Gamma. Kemanakah dia pergi? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, yuk gabung di grup diskusi anime Endeavor Lovers di Discord, di mana teman-teman bisa sharing apapun, dari mulai sharing anime, dan bahkan tentang traveling dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Secara strategi, Kashin Koji bisa dikatakan sudah berhasil. Mengalahkan Jigen, apalagi membunuhnya, oleh seorang Kashin Koji sendiri itu bisa dibilang mustahil. Cara paling masuk akal, ia memuluskan jalan membunuhnya oleh Naruto dan Sasuke. Dan jika itu sudah terwujud, maka tugas Kashin Koji sudah selesai. Awalnya saya sempat berpikir, Kashin Koji mungkin saja mati. Tapi ternyata dia berhasil kabur. Nah, kemana dia kabur? Dari berbagai sumber dan hasil analisa saya sendiri, saya curiga dia kabur ke salah satu dari dua tempat, yaitu Mibokuzan atau ke tempat asal dia diciptakan oleh Amado. Sekarang kita bahas dulu ya dua tempat itu. Kemungkinan pertama, Kashin Koji ini pergi ke tempat asal dia diciptakan oleh Amado. Bisa jadi suatu tempat yang berbentuk laboratorium atau mungkin tempat persembunyian mereka. Mungkin saja tempat itu juga merupakan tempat di mana para katak milik Kashin Koji juga dibuat. Saya curiga memang para katak itu adalah para katak kloningan. Mengingat Kashin Koji bisa dengan mudah mengorbankan katak itu, terutama katak yang kecil, untuk jadi perantara jutsunya. Contoh kasusnya adalah teknik api Zanmai no Shinka. Beberapa kali Kashin Koji menggunakan katak kecil yang akan menempel di tubuh musuh, lalu kemudian meledak dengan api yang tidak bisa padam sebelum membakar habis targetnya. Tentunya, jika itu bukan katak kloningan, dan merupakan katak asli Myobokuzan, pastinya hal itu akan melanggar hak asasi para katak dan tentunya akan dilarang keras oleh para tetua katak Myobokuzan. Nah, karena saya menduga sepertinya segala hal dalam diri Kashin Koji, termasuk jutsu Kuchiyose-nya adalah kloningan, dia akan pergi ke tempat itu diciptakan. Alasan lainnya, saya curiga Amado juga sudah mempertimbangkan opsi di mana Kashin Koji selamat, dan dia sudah mempersiapkan berbagai alat di tempat persembunyian itu untuk digunakan Kashin Koji menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan begitu, Kashin Koji bisa pulih dan mungkin nanti pada akhirnya dia akan datang untuk membantu Naruto dan Sasuke. Hal ini juga terjadi pada tubuh Delta ketika hancur oleh Naruto. Drone yang ada di punggung Delta pergi ke tempat di mana tubuh Delta yang lainnya terdapat, sehingga dia bisa bangkit kembali. Mungkin ini juga sama terjadi pada Kashin Koji. Kashin Koji mungkin punya tubuh cadangan atau alat khusus yang bisa mengembalikan anggota tubuhnya. Opsi kedua, Kashin Koji akan pergi ke Gunung Mibokuzan. Opsi ini juga bukan hal yang mustahil, mengingat Kashin Koji ini biar bagaimanapun memiliki DNA Jiraiya, dan dia juga sepertinya secara langsung maupun tidak langsung tetap terikat dengan Mibokuzan. Apalagi Kashin Koji mampu menguasai Sage Mode dengan sempurna. Memang, penguasaan Sage Mode bisa diakali, seperti layaknya Mitsuki tanpa pelatihan apapun, dia bisa menguasai Sage Mode ular. Begitu juga Kashin Koji. Tapi, sebuatan-buatannya seorang kloningan, tetap dia juga harus punya pengetahuan untuk melakukan jutsu itu. Jadi, bagaimana kita bisa melihat Kashin Koji menguasai semua jutsu Jiraiya, bahkan dia bisa melakukan Kuchiyose api abadi dari suatu gunung, maka itu menimbulkan pertanyaan, dari mana informasi dan pengetahuan itu? Jika itu dari Amado, saya ragu. Mungkin Amado bisa saja memperlihatkan informasi tentang Jiraiya, tapi membuat Kashin Koji menguasai berbagai jutsu itu tidak mudah. Jadi perlu ada yang melatih Kashin Koji atau memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang jutsu-jutsu Jiraiya. Bahkan, kalau kita lihat, Mitsuki pun tetap dilatih oleh Orochimaru, baru dia bisa benar-benar menggunakan berbagai teknik ular miliknya. Disinilah peran Mibokuzan. Entah dengan cara apa Kashin Koji berhasil terkoneksi dengan gunung itu. Lalu kemudian dia pun mempelajari semuanya. Pasti akan timbul pertanyaan lagi.
Jika Kashin Koji berlatih di Myobokuzan, mengapa Naruto atau Konohamaru tidak tahu? Saya rasa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, untuk Naruto pribadi, dia tidak tahu karena sudah sangat lama dia tidak berkomunikasi dengan katak Myobokuzan akibat kesibukannya. Hal ini terbukti ketika di episode 126, Naruto baru teringat lagi jika dia bisa memanggil para biju untuk berkomunikasi. Ini menandakan Naruto lupa bahwa dia sebenarnya menjadi tempat pertemuan para biju, dan dia tenggelam dalam kesibukannya sebagai Hokage, dan bisa jadi hal serupa terjadi dengan hubungan dia dan Myobokuzan. Karena terlalu sibuk, dia lupa untuk berkomunikasi dengan Myobokuzan. Alasan lainnya adalah permintaan Kashin-Koji sendiri. Kita tahu jika Kashin-Koji ini adalah mata-mata kara. Dia harus menyembunyikan identitas dirinya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari semuanya. Karena itu dia pun meminta Fukasaku dan Shima dan juga para katak lainnya untuk merahasiakan keberadaan dirinya. Myobokuzan yang melihat DNA Jiraiya dan fakta jika Kashin-Koji ini sebenarnya orang baik yang ingin menghancurkan Kara dari dalam, pastinya membantu. Karena jika tujuan Ishiki tercapai, yang akan terkena efeknya tidak hanya para manusia, tapi juga para penghuni gunung Myobokuzan. Dan akan beresiko besar jika Naruto dan Konohamaru tahu, nantinya bisa jadi hal itu bocor. Ada lagi kemungkinan ketiga kemana Kashin-Koji pergi. Tapi itu kecil kemungkinan, tapi bisa jadi saja terjadi. Kashin-Koji bisa saja pergi ke Konoha, di mana dia sebelumnya memindahkan Amado dari markas ke perbatasan Konoha dengan kataknya. Maka selanjutnya pun dia akan menggunakan tujuan itu untuk tempat dia kabur. Kemungkinan ini bisa terjadi jika memang hanya tempat itu yang ditandai untuk reverse Kuchiyose Kashin-Koji. Sekaligus mungkin Kashin-Koji berpikir jika Amado sudah mendapatkan kepercayaan Konoha, maka dia pun berpikir bisa masuk dan meminta tolong kepada Konoha. Perlu diingat juga, Kashin-Koji sebenarnya hanya tahu jika dia ditugasi membangkitkan Ishiki di tubuh Jigen. Kashin-Koji hanya tahu jika sudah bangkit di tubuh Jigen, Ishiki tidak bisa menanamkan karma lagi ke tempat lain, sehingga dia hanya perlu memaksa Ishiki gunakan kekuatannya sampai dia mati karena batas waktu tubuh Jigen, atau menyerahkan eksekusi akhir pada Naruto dan Sasuke. Kashin-Koji tidak tahu jika ternyata masih ada celah, yaitu Ishiki memang akan mati di tubuh Jigen, tapi dia masih bisa menanamkan karma lagi di tubuh Kawaki. Dan mungkin juga Kashin-Koji tidak berpikir Ishiki akan langsung pergi ke Konoha, mengingat Ishiki baru saja selesai bertarung dan sifat Otsutsuki tidak bisa produksi cakra sendiri. Mungkin Kashin-Koji beranggapan Ishiki akan pergi dulu untuk mengambil cakra Jubi agar bisa memulihkan tubuhnya. Nah, dari dua kemungkinan plus satu kemungkinan kecil ini, bagi saya pribadi, saya lebih cenderung Kashin-Koji pergi ke Myobokuzan. Alasannya sudah saya sebutkan tadi. Tapi sekali lagi, itu pendapat pribadi saya yang bisa salah bisa benar. Nah, saya ingin bertanya nih, kalau teman-teman sendiri, bagaimana pendapatnya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.